Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Baik, sekarang kita akan memasuki, tarik nafas dulu, 1, 2, 3, suspensi dispersi kasar. Ciri-cirinya seperti yang pada pertemuan sebelumnya adalah tipe cairan ini, sistem dispersi ini yaitu heterogen ya. Salah satu atau semua dimensi partikel lebih dari 100 nanometer dengan sifat tidak dapat disaring. Contohnya kopi ya, contohnya kopi. Mudah. Sekarang zamannya kopi dan zamannya COVID. Nah gitu ya. Semakin COVID ini merajalela, kafe kopi di Lampung juga merajalela. Ada kaitannya ya. Jadi kalau kita minum kopi, ingat aja sistem dispersi kasar, susah disaring ya gitu ya. Itu kopi yang ada ampas, tapi kopi yang nggak ada ampas mudah disaring ya. Oke. Kemudian tadi ya, jangan lupakan itu adalah sistem 2 fase. Suspensi menurut Farmakope 5 ya. Dia itu adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Ya intinya padat dalam cair lah, kayak gitu ya. Kemudian ini yang kita melihat tabel yang ke pertemuan sebelumnya ya, bahwa perbedaannya adalah sistem disperse adalah pada ukuran-ukuran partikelnya, yaitu kita masuki di lebih dari 0,5 mikrometer ya. Di sini sistem dispersi kasar. Nah, jadi suspensi itu adalah misalnya terdiri dari 3 ini sebenarnya ya, 3 fase ya. Ada disperse phase, continuous phase. Sebenarnya 2 fase maksudnya, tapi di sini adalah penjelasan dari interface permukaannya. Jadi partikel yang terdispersi dalam medium disperse sama seperti emulsi sih sebenarnya. Cuman emulsi perbedaannya adalah liquid, sedangkan suspensi adalah solid. Begitu. Solid in liquid vehicle ya, suspension. Alasannya obat ya terkadang di farmasi dibuat dalam sediaan suspensi apa sih? Jadi ada beberapa di sini penjelasannya. Drug is insoluble ya, jadi karena kelarutannya dengan dibuat suspensi jadi mudah larut. Itu drug is more stable dia dalam. Jadi ketika dia dijadikan dalam suspensi atau emulsi ya, di sini jadi larut. Dan lebih stabil maksudnya. Kemudian there is a need to control the rate kecepatan pelepasan obat. Jadi dalam sistem penghantaran obat ya ada laju cepat atau laju lepas lambat gitu yang sering kita dengar dengan immediate release atau sustained release seperti itu. Kemudian ada juga karena rasa obat yang tidak enak, yaitu drug has bad taste, sehingga dijadikanlah bentuk suspensi. Sediaan farmaseutiknya bisa suspensi ini bisa berupa oral ya, ocular, otic, rektal, parenteral, dan topikal tentunya. Contohnya ini ada ya, oral apa? Suspensi chloramphenicol, ocular suspensi hidrokortisonacetat, otic telinga ya untuk suspensi hidrokortison, parenteral suspensi penisilin. Nah ini banyak yang digunakan di topikal, kaladin ya, kalau untuk obat-obat gatal-gatal alergi seperti itu bisa dilihat. Contoh sediaan suspensi sebelum kita melanjut ke emulsi ya, yaitu Neocaulana. Ini banyak ya di apotik, bisa dilihat itu di toko obat. Dan candistatin. Neocaulana obat apa tuh? Gabungan antara kaolin dan pektin, obat diare ya. Kemudian candistatin ini banyak digunakan untuk mengobati candidiasis ya, atau misalnya kasus-kasus yang terjadi ada sariawan pada anak di situ. Kemudian suspensi farmaseutik apa itu? Yaitu dispersi kasar tadi dengan partikel tadi ya, sama ya. Kemudian suspensi sangat berperan dalam dunia farmasi dan kedokteran karena juga dipakai dalam dunia kosmetik ya. Contohnya apa? Obat jerawat contohnya. Banyak juga tadi obat-obat tadi. Kemudian suspensi yang dapat diterima memiliki mutu tertentu yang diinginkan, yaitu apa? Suspensi gel itu bahan tersuspensinya tidak mengendap dengan cepat. Kemudian dengan tidak mengendap dengan cepat itu berarti partikel-partikel yang turun ke dasar juga tidak begitu cepat ya, harusnya, sehingga tidak membentuk koagulasi yang cepat gitu. Kemudian suspensi tidak terlalu kental ya, supaya dapat dituang juga dari wadahnya atau melewati jarum suntik ada juga. Nah,
Adik-adik, perlu kita ketahui ternyata suspensi berdasarkan partikel itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada suspensi sistem flokulasi dan deflokulasi. Perbedaannya bisa dibaca di sini, teman. Yang perlu digarisbawahi adalah laju pengendapan ya. Flokulasi ini laju pengendapannya cepat, sedangkan deflok laju pengendapannya lambat. Nah, tentunya ini ada kaitannya ya dengan jenis partikelnya, dengan ikatan-ikatan yang terjadi antar partikelnya. Ya, di situ ya. Di sini bisa dilihat perbedaan-perbedaan antara dua suspensi ini. Di sini pengendapannya cepat karena partikel yang bentuk agregat bebas yang ukurannya besar. Ini pengendapannya lambat karena partikelnya cenderung kecil-kecil, dia jadi lambat. Tapi kalau udah dikocok lagi susah nih, udah madet yang ini, yang deflok. Tapi kalau ini lebih mudah untuk dikocok lagi karena dia nggak terlalu nempel, nggak lengket gitu. Bayangkan ya suspensi obat jerawat ya, di sini jadi bisa bayangkan. Pernah nggak tuh obat belerang ya yang dikocok gitu, itu bisa dibayangkan. Nah, untuk partikel-partikel yang dengan sistem terfokulasi terikat lemah ya, karena terikat lemah dia mengendap cepat sehingga tidak membentuk gumpalan atau koagulasi dan mudah disuspensikan kembali. Jadi itu sistem yang flokulasi. Yang partikel yang terdeflokulasi mengendap secara perlahan, dia karena kecil tadi ya, dan pada akhirnya membentuk suatu sedimen dengan agregat dan gumpalan yang sulit untuk disuspensikan kembali. Yang mana yang ideal ya sebenarnya, yang mana? Ayo ya, gabungan ya, nanti ada di kuliah di selanjutnya di farmasetika atau di Iqbal TV nanti bisa disaksikan juga sebenarnya. Cari farmasetika suspensi, ada juga tuh. Oke, hukum yang berhubungan dengan suspensi ini sama persis dengan kuliah saya di semester 2. Bisa dilihat nanti ya, Stokes Law. Jadi hukumnya ini V sama dengan, nah ini ada rumus gitu, V itu kecepatan pengendapan. Sehingga untuk memperoleh suspensi yang optimal tentunya kita harus mendapatkan V yang kecil. Untuk dapatkan V yang kecil berarti ini ada viskositasnya harus tinggi, sehingga yang di atas ini juga harus rendah kayak gitu ya. Di sini ada bobot jenis ya, antara partikel di sini bobot jenis cairan. Nih harus disesuaikan, dan diameter partikel harus kecil. Ini gravitasi, nggak bisa dikecilin, nanti kita terbang. Jadi karena V kecepatan pengendapan berbanding terbalik dengan viskositas, ini kita manipulasi. Ya, jadi decreasing particle size, kemudian decreasing difference in density, dan kemudian increasing viscosity. Begitulah kuncinya untuk meningkatkan laju pengendapan. Mengurangi laju pengendapan maksudnya. Jadi itu ya berdasarkan hukum Stokes ya, dia biar V-nya kecil. Begitu ya. Kemudian ketika pembuatan suspensi sebenarnya terjadi proses pembahasan dari partikel. Ketika dia dari udara, dia belum terselimuti oleh medium disperse ya. Tapi ketika sudah masuk di proses C, dia tercelup, maka dia terbasahi, mulai kontak ya, hilang dari udara, mulai kontak, dan terjadi pembasahan sempurna sehingga cairan menyebar pada seluruh partikel. Ini proses pembasahan partikel yang terjadi di suspensi yang bergantung pada sudut kontak ya. Jadi dilihat semakin mana sudut kontak semakin kecil, apa semakin bagus atau semakin jelek kayak gitu. Kemudian ada penjelasan lain bahwa serbuk hidrofobik, contohnya apa? Ini yang takut air nih, sulfur kan, takut air dia. Karbon, ada magnesium stearat juga. Kalau yang suka air apa? Zinc, oksid, talek, magnesium karbonat itu juga. Ya contohnya serbuk yang hidrofilik, sehingga kita bisa mempengaruhi lebih memilih mana yang kita larutkan dengan air, mana yang tidak dilarutkan dengan air ya. Seperti itu. Sehingga kalau nggak larut gimana? Nanti ada campur tangan suspending agent. Sebenarnya dalam penilaian suspensi kita bisa mengukur dalam F ya di sini ya. F itu yang ideal berapa perbandingan antara volume sedimen dengan volume originalnya. Jadi yang ideal adalah di sini F itu bernilai 1, jadi sama perbandingan, tidak seperti ini untuk menguji kestabilan dari suspensi, dan tidak melebihi ini juga ya. Jadi FU nya melebihi dari volume original, F sama dengan 1, ini yang ideal.
membentuk ideal bentuk sedimen volume ya dalam stabilitas suspensi. Ya. Kemudian untuk tentunya membentuk sistem flokulasi ya yang sedikit lebih baik sebenarnya bagusnya gabungan ya dari sistem flokulasi dan evakuasi. Namun dalam sistem flokulasi terkendali itu dapat dilakukan dengan 3 prinsip, yaitu menggunakan elektrolit, menggunakan surfaktan ya di sini, kemudian menggunakan polimer hidrolik. Intinya bekerja sebagai pelindung ya. Di sini polimer hidrolik sebagai kolit pelindung. Kemudian surfaktan juga seperti itu. Kemudian elektrolit, nah ini pelindung, tapi dia melakukan mengurangi shower elektrik yang terjadi antar partikel. Dia mengurangi shower elektrik ya. Apa tuh shower elektrik? Nanti kita lihat ya. Kemudian pertimbangan lainnya juga dengan meningkatkan temperatur bisa menyebabkan flokulasi mempengaruhi stabilitas dari flokulasi. Ini freezing bisa menyebabkan cake formation, bahaya ya kalau terlalu mendinginkan. Nah, dan fluctuations dalam temperatur bisa menyebabkan pertumbuhan kristal, tidak bagus juga kalau fluktuasi dalam temperatur. Nah, itu untuk modifikasi sifat dari flokulasi terkendali ya. Nah, bagaimana flokulasi dalam pembawaan terstruktur? Jadi di sini ada suspensi. Ya, dia belum nyampur di sini partikel padatnya. Belum tercampur sempurna. Bagaimana untuk mencapai ini? Jadi tercampur sempurna membutuhkan suspending agent namanya, supaya menyatukan ya. Supaya menyatukan. Sehingga partikel-partikel ini kan tadi yang bermuatan nih, positif, negatif atau netral. Nah, dengan adanya suspending agents, dia akan di-coated ya, dilapisi, dilindungi oleh suspending agent itu, sehingga akan membentuk anionic flokulan. Nah, anionic flokulan ada yang positif, ada yang negatif juga ya, tapi lebih banyak ke arah anionic flokulan nanti diarahkannya. Kemudian terjadilah partikel yang terflokulasi. Nah, inilah flokulasi dalam pembawa terstruktur. Jadi ada modifikasi, maksudnya ketika dia menjadi partikel yang belum tercoated ya, terlapisi atau terselubungi, dia menjadi terlapisi atau terselubungi, sehingga terjadilah flokulasi dan terjadilah suspensi yang merata seperti ini jika dia belum ditambahkan suspending agent. Nah, suspending agent ini apa aja contohnya? Di sini CMC, karboksimetil selulosa, ada karbopol, ada vigam, tragakan, bentonit. Nah, ini contoh-contohnya yang bisa digunakan untuk membuat flokulasi dalam pembawa terstruktur. Tadi ada mengurangi shower elektrik. Jadi shower elektrik itu jadi ada lapisan elektrik ya, berganda dari partikel seperti ini ya. Nah, ini partikel contohnya positif. Kemudian dalam medium itu tentunya ada muatan negatifnya, kemudian naik ya. Dia dari sini ya, dari bawah dasar naik ke atas. Nah, ini membentuk shower elektrik antar partikel itu. Nah, membentuk shower elektrik dia berpasangan. Jadi akan ketika ada dua partikel dia berhadapan, itu kan akan membentuk kalau ada shower elektrik dia lebih susah untuk bergabung kayak gitu ya. Nah, lebih susah untuk bergabungnya begitu. Nah, ini ada juga zeta potensial, ini disebut ini perbedaan potensial antara larutan dasar yang merupakan campuran dengan daerah tightly bound di sini ya, atau disebut gigenion ya. Gigenion di sini yang berupa muatan negatif semua. Dan ini ada nurse potensial yang terjadi, perbedaan tegangan antara dari sini sampai bawah. Nah, seperti itu. Nah, yang terjadi di antara dua partikel bermuatan itu sebenarnya ketika gaya van der Waals itu kan dia saling tarik menarik, tetapi adanya electrostatic repulsion dia akan saling tolak menolak kayak gitu. Nah, ini membentuk shower elektrik, dia lapisan double layer, membentuk suatu potensial energi dia yang akan mengurangi interaksi, dia menjaga. Dengan kalau dia tidak adanya lapisan sama sekali, dia sebenarnya malah akan lengket tadi ya, sehingga memerlukan ya memang shower ini sedikit tapi jangan terlalu tebal ya, nanti terlalu menjauh kayak gitu. Tapi kita juga harus mengurangi shower
lapisan-lapisan double rangkap ini seperti itu. Ya, tadi ya dengan elektrolit ya, sehingga tidak terjadi penempelan antar partikel ini. Dan ketika dihubungkan dengan flow coefficient pembuat terstruktur, yaitu dia perlu suatu coated ya, suatu coated tadi pelindung. Jadi dia tidak akan cepat mengendap ketika partikel-partikel ini berdekatan, kayak gitu, dibentuk pelindung. Nah, dia mudah berinteraksi di sininya antara dua lapisan ini. Seperti itu ya, untuk mempengaruhi apa? Van der Waals attraction dan electrostatic repulsion-nya. Oke, kita lanjut ke emulsi. Jadi emulsi adalah apa? Bagian dari sistem dispersi kasar juga, yaitu suatu sistem yang tidak stabil secara termodinamika ya, terdiri dari sedikitnya dua fase. Ada sama ya, fase terdispersi dan fase yang cair lain yang kontinu yang disebutnya. Kemudian gimana emulsi itu distabilkan dengan bahan pengemulsi? Sama ya. Kalau tadi suspensi, suspending agent. Kalau emulsi, emulsifier ya di sini ya, emulgator nanti. Nah, ini contohnya ya, emulsi kita sering minum nih dari kecil, misalnya Scott Emulsion, ku tumbuh besar gitu lagunya ya. Ini contoh bentuk sediaan emulsi yang ada di pasaran. Obat ya, obat penambah nafsu makan dan vitamin di sini juga yang udah dikombinasi zaman sekarang. Jadi membuat obatnya itu dia tentunya seolah-olah dunia ini antara air dan minyak tidak bisa bersatu, antara anjing dan kucing tidak bisa bersatu. Ternyata bisa ya, banyak kejadiannya di lapangan. Minyak dan air bisa bersatu dengan emulsifier kayak gitu. Nah, di sini adalah fase emulsi, dia oil in water. Ini water in oil, ada dua jenisnya. Ini water base, ini oil base. Nah, kemudian ada emulgator, emulsifier, sehingga menjadi bersatu. Ya, jadi tidak terpisah. Ini idealnya. Ini dari proses emulsi dia, sistem dua fase sama menggunakan emulsifier sehingga dia menjadi lebih stabil. Kemudian tentunya sama ya. Ini hanya tentang diameternya bagaimana. Kemudian sistem emulsi itu banyak juga digunakan dalam lotion kecantikan, seperti itu saja ya. Kemudian konsistensinya juga bisa berbeda. Nah, tipe emulsi ada yang dari tiga jenis ya, simple, multiple, sama mikro. Jadi simpelnya tuh ini banyak terjadi, OW atau WO, oil in water atau water in oil. Sedangkan untuk multiplenya ada ini, oil in water, in oil lagi, ini water, in oil, in water lagi. Nah, mikronya dibuat sediaan lebih kecil lagi, nano emulsion, lebih canggih lagi tadi ini ya. Ini seperti pengembangan sistem penghantaran obat ya, begitu. Jadi bahan pengemulsi dapat dibagi menjadi tiga, yaitu pakai surfaktan, kolit hidrofilik, dan partikel padat yang terbagi dengan halus. Itu yang utama. Dengan mekanisme kerja masing-masing sebenarnya ya pada prinsipnya membentuk selaput pelindung seperti itu ya. Nah, ini contohnya some typical emulsifying agents ya, pembentukan selaput ya intinya, baik monomolekul, multimolekul atau partikulat. Ketika dia solid ini ya, seperti ini contohnya bentonite, vigam ya. Kemudian sebagai surfaktan, surface active agent ya, maksudnya surfaktan tuh dengan berbagai tipenya, ada yang anionik, kationik. Nah, ini contohnya triethylalamin kalau yang surfaktan anionik dengan HLB-nya berapa? 12. Ini HLB-nya 25. Ya. Cuma semakin suka air nih, HLB-nya tinggi. Kemudian ada yang tadi hidrofilik koloid misalnya. Contohnya apa? Ini ada gelatin. Ini seperti itu ya, tipe emulsifying agent. Nah, ini yang terjadi. Ternyata schematic of oil droplet in oil water emulsion. Jadi ini adalah oil ini ya, oil, ini oil sama. Kemudian dalam water, tetesan oil in oil water solution. Kemudian emulgatornya di sini digunakan twin 40 sama span 80. Nah, dia dua emulgator ini menyeimbangkan supaya oil ini tetap larut dalam water dan tetap stabil dengan menyeimbangkan ikatan antara
medium disperse dan fase terdispersnya. Dalam hal ini fase hidrofobik berikatan dengan oil, fase hidrofilik berikatan dengan waternya. Nah ya ini kan polar ya, berhubungan dengan water. Ini gugus ini berinteraksi dengan water, dan hidrofobiknya berinteraksi dengan oilnya. Jadi melihatnya di situ, baik itu twin maupun span-nya. Seperti itu ya, jelas ya di sini. Nah ini seperti itu ya. Jadi ini sama juga. Itulah mekanisme yang terjadi di dalam larutannya itu. Ketika terjadi fase terdispersinya ini ya oil, kemudian medium dispersinya water. Dengan adanya surfaktan ini twin 40 sama span 80, ini yang terjadi secara molekulernya. Baik. Kemudian emulsi yang tidak stabil itu banyak ya. Bisa juga terjadi flokulasi, koalensensi, atau pemisahan. Dia misah, dia rusak karena pemanasan macam-macam nih, pendinginan yang terlalu berlebihan, atau dia berubah sistem fasenya, inversi dari OW jadi WO misalnya, atau terjadi creaming. Nah, ini adalah gambarannya juga ya. Seperti ini sebenarnya emulsi yang bagus. Tapi ketika terjadi berbagai mekanisme fisik kimia, karena dia termodinamika ya, yang tidak stabil secara termodinamika, sehingga harus diperhatikan penyimpanan dan perlakuannya. Ketika dia tidak stabil, dia akan membentuk coalescence, creaming, breaking, pisah, atau flokulas ya, seperti itu. Berikut adalah cara penentuan tipe emulsi. Tipe emulsi dapat ditentukan dengan berbagai macam cara. Ini mudah saja sih, di sini ada 6 cara ya. Ini nanti bisa dibaca. Untuk contoh ya, misalnya tes fluoresensi. Banyak minyak jika dipaparkan pada UV maka akan berfluoresensi. Jika tetesan emulsi dibentangkan dalam lampu fluoresensi di bawah mikroskop dan semuanya berfluoresensi, menunjukkan emulsi air dalam minyak. Tapi jika emulsi minyak dalam air, fluoresensinya berbintik-bintik. Nah itu. Begitu juga ya, di sini bisa dibaca dengan jelas bagaimana menentukan tipe emulsi dengan prinsip masing-masing. Pengenceran, konduktivitas, kelarutan warna, uji arah creaming, dan metode kertas saring itu juga bisa digunakan. Baik, ini apa gunanya dalam dunia biofarmastika atau dalam dunia obat itu? Ternyata kita bisa lihat di sini ya, bioavailability yaitu keterlarutan obat dalam darah. Ini ya berhubungan antara plasma dengan time. Ini ketika dibuat bentuk emulsi suspensi, ternyata kelarutannya atau bioavailability di dalam darah lebih banyak dibandingkan sediaan kapsul kayak gitu. Ini adalah contoh bioavailability dari obat non-steroid anti-inflammation drug ya, di dalam dosage form tertentu ya di sini. Ini obatnya contohnya indosol. Nah begitu juga contohnya ada bioavailability dari obat griseofulvin ya, obat apa DD itu bisa dicari apa. Nah ini contohnya, ketika dia disajikan dalam bentuk OW emulsion, ternyata ketersediaannya atau bioavailability-nya di dalam darah, kesediaan kadar obatnya di dalam darah itu lebih baik dia. Ini membuktikan bahwa dengan adanya sistem pengantaran obat menggunakan dispersi kasar emulsi suspensi, ini salah satu yang memberikan manfaat positif bagi ketersediaan obat dalam darah atau bioavailability menjadi lebih baik ya di dalam plasma. Nah, itu adalah salah satu gunanya dari pembelajaran ini dalam pada aplikasinya untuk memudahkan pengertian kita. Baik, selesai sudah kuliah dari saya. Mudah-mudahan sistem dispersi kasar kali ini dapat bermanfaat bagi dunia kita, dunia pribadi, dunia farmasi, dan wawasan kita. Dan jangan lupa terus belajar secara mandiri ya, secara mandiri dari mana saja, dari jurnal, dari mananya, dari paper-paper apa aja, dan buku di sini buku Martin ya, saya mengacunya, bisa dibaca ulang. Kemudian jika orang tua memaksa anak agar fokus pada bidang tertentu, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada anak, yaitu pertama, anak stres dan membencinya, dan kedua, anak sukses tapi yang membenci orang tuanya. Stop memaksa anak, mereka punya potensi dan bakat sendiri. Tugas orang tua adalah membimbingnya. Deddy Corbuzier. Salam dari saya, salam farmasi.